Juga 2 titik ya sementara ya, rumah ya, di motor ya. Halo, apa kabar saudara? Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Inilah Booster selengkapnya. Sesosok mayat bayi perempuan ditemukan di dalam kotak styrofoam Kali Krukut, Tambora, Jakarta Barat. Diduga mayat bayi yang baru lahir ini lengkap dengan ari-ari hasil hubungan gelap di luar nikah. Sebuah kotak styrofoam berisi mayat bayi berjenis kelamin perempuan ini tertutup kain putih di bantaran Kali Krukut, Tambora, Jakarta Barat. Mayat bayi yang baru lahir dan masih lengkap dengan ari-ari ini diduga hasil hubungan gelap di luar nikah. Aparat Polsek Tambora dan unit identifikasi Polres Jakarta Barat yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Mayat bayi ini ditemukan petugas kebersihan saat membersihkan sampah di kali. Jadi anggota kita UPK Badan Air Taman Sari itu menyisiri sampah. Setelah menyisiri sampah, ketemulah ada kotakan styrofoam. Nah, styrofoam itu di dalamnya ada kotakan janin bayi jasad itu ternyata. Itu masih nggak ada hari-harinya bang ya? Posisi masih ada hari-harinya sekitaran umur 6 bulan. Jenis kelaminnya pun itu perempuan. Masih baru itu. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi jasad bayi malang ini ke RSCM Jakarta Pusat. Don Viro Samarta melaporkan dari Jakarta. Tiga bocah perempuan tewas tenggelam saat bermain di sebuah kolam galian C di Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin sore. Dua korban ditemukan warga mengambang di permukaan air dalam kondisi tak bernyawa. Sementara satu korban lainnya ditemukan warga di dasar kolam setelah 2 jam pencarian. Disukir diwalik, sikir diwalik. Panggul buri. Berbagai upaya dikerahkan warga di Desa Tegal Arum, Sempu, Banyuwangi melakukan pertolongan pertama terhadap seorang bocah perempuan yang tenggelam di sebuah kolam galian C. Upaya itu tidak membuahkan hasil. Sang bocah lalu dilarikan ke Puskesmas Sempu menggunakan motor. Namun korban akhirnya meninggal dunia. Korban ternyata tak sendiri. Ia bersama 2 bocah perempuan yang lain juga tewas tenggelam saat bermain di kolam itu. Sofia 5 tahun dan Akila Dewi ditemukan lebih dulu dalam kondisi mengambang tak bernyawa. 2 jam kemudian, Salsabila 7 tahun baru ditemukan. Kemungkinan ketiganya itu murni karena tenggelam. Nggak ada indikasi ke kekerasan atau indikasi ke yang lain kayak disengaja atau dari orang pihak ketiga, kayak itu nggak ada. Kabar tewasnya ketiga bocah yang masih bertetangga ini membuat warga prihatin. Kesedihan begitu terasa saat jenazah ketiga korban disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan. Sementara itu pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP di lokasi galian C sekaligus memasang polis lain agar tidak ada lagi anak-anak yang mendekat di kawasan ini karena sangat berbahaya. Kami dari Polsek Sempu, unit Reskrim telah melakukan upaya dengan memasang polis lain malam ini, kemudian juga meminta keterangan beberapa saksi. Guna proses penyelidikan, aktivitas penambangan material pasir dan batu di kawasan ini dihentikan untuk sementara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. 6 pemeras di arena balap liar ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku tidak segan menembak mati korbannya yang tidak mau memberi uang untuk membeli minuman keras. 6 pemuda warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan ini hanya bisa tertunduk saat digiring di Polres Lampung Selatan. Keenamnya ditangkap seusai memeras di arena balap liar di Jalan Insinyur Sutami, Lampung Selatan. Tidak hanya memeras, para pelaku juga menembak mati seorang pemuda bernama Novaldi Hermawan, 20 tahun. Korban ditembak karena tidak mau memberi uang tambahan kepada para pelaku yang ingin membeli minuman keras. Padahal saat itu korban sudah memberi uang Rp100.000. Si Adi sama si Haji minta lagi Pak sama si korban.
Habis itu si korban sama si Haji ini cekcok. Nah, kita orang samperin kan. Habis itu tiba-tiba si Damar datang langsung ambil senpi saya, Pak. Kamu dapat senpinya dari mana? Dari almarhum Lisin, Pak. Mulisin. Iya, Pak. Mulisin itu siapa? Lisin itu tetangga saya, Pak. Awalnya diketahui dari 3 orang, terus kemudian meningkat 4 orang, dan saat ini sudah 6 orang sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka. Untuk barang buktinya sudah ditemukan 1 buah senjata api rakitan jenis revolver ya. Dari 6 tersangka, 2 diantaranya masih berstatus pelajar SMA, sedangkan 4 lainnya berusia 19 dan 20 tahun. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 Junto 368 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Takut hubungan asmara terlarang diketahui orang tuanya. Seorang tersangka bersama rekannya tega menganiaya korban menggunakan senjata tajam dan berencana membuang mayat korban ke muara Pantai Gelagah, Kapanewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersangka berinisial DAM warga Tegal Selatan bersama rekannya WA warga Bengkulu diringkus polisi karena diduga berupaya membunuh korban inisial FF warga Cilacap, Jawa Tengah di salah satu penginapan di kawasan Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Percobaan pembunuhan korban terjadi pada 18 Maret lalu. Kedua tersangka sudah mempersiapkan senjata tajam, memesan kamar dan menyiapkan skenario untuk membuang mayat korban di bawah jembatan yang mengalir ke muara Sungai Serang. Tersangka nekat membunuh korban karena hubungan sejenis mereka takut diketahui orang tua tersangka. Guna memuluskan aksinya, tersangka DAM mengajak rekannya WA. Korban diajak bermalam di penginapan dan di saat korban lengah, korban dianiaya di kamar mandi penginapan dengan senjata tajam. Korban yang berteriak minta tolong didengar warga sehingga bisa diselamatkan. Sedangkan kedua tersangka berhasil diringkus warga dan diserahkan ke polisi. Karena takut kalau hubungannya itu diketahui oleh orang tua. Hubungan apa? Sesama jenis? Iya. Yang hubungan sesama jenis pelaku ini? Iya, pelakunya. Kedua pelaku ini. Salah satu pelaku atau salah satu dengan korban. Salah satu dengan korban. Iya. Kemudian pelakunya ngajak temen untuk menghabisi korbannya. Sudah berlangsung berapa lama itu? Nanti saya langsung ke sini aja. Ya. Artinya bukan untuk menguasai harta korban, bukan. Kalau ceritanya itu sekitar 2 minggu yang ceritanya itu pas akhir Februari, tapi yang selalu bercandaan itu yang rencananya itu sekitar 2 minggu sebelum kejadian. Kenapa bisa kepikiran dibunuh aja gitu? Soalnya itu kan cuma celutukan bercandaan, cuman waktu itu saya lagi emosi saya sedang tidak stabil, terus jadi kebawa mau bunuh. Yang dilakukan apa aja, Mas? Karena lagi ada masalah. Mas, kalau alat-alat ini memang sudah disiapkan sebelumnya? Iya. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 pisau gagang kayu, 1 pisau lipat, telepon genggam, gunting, dan kantong plastik. Kedua tersangka akan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang pria pemotor alami luka parah dan tewas usai terlibat kecelakaan dengan sebuah truk bermuatan pupuk di Jalan Raya Miagan, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur pada Senin malam. Pria yang tergeletak di Jalan Raya Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang ini terluka parah usai motornya terhantam sebuah truk Senin malam. Tim ambulans pun melarikan korban ke Rumah Sakit Kabupaten Jombang. Peristiwa yang berlangsung cepat itu dari kesaksian sejumlah warga bermula akibat pemotor bersenggolan dengan kendaraan lain yang diduga melarikan diri. Korban terjatuh ke sisi kanan dan terhantam roda truk. Tahu udah orang aja di sini, motor nggak tahu. Jadi ya kronologisnya tadi ya sempat menghindar sih, orangnya sempat menghindar. Jadi ban depan itu menghindar sampai ban yang nomor 3 itu udah kelindas tapi belum keseret. Keseret yang terakhir itu. Itu yang terseret orangnya apa sama sepeda motornya, Pak? Kaki, setengah badan. Orang aja.
Korban Fikri Hapsoro, pemotor asal desa Karangwaru, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung ini akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban di TKP masih hidup, terus dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Jombang. Tadi di dalam sempat mengalami trauma beliaunya dan sudah diperawat oleh rumah sakit. Namun 15 menit kemudian beliau dinyatakan meninggal dunia. Karena kalau lihat dari bawaan tas, bawaan bekal itu pemudik. Jadi kami untuk proses selanjutnya kita masih penyelidikan dulu ya. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan dan supir truk yang terlibat kecelakaan dalam pemeriksaan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Polres Pangkep memusnahkan ratusan botol minuman keras berbagai merek pada Senin sore. Aparat juga memusnahkan puluhan knalpot brong hasil razia balapan liar selama bulan Ramadan. Ratusan botol minuman keras hasil razia pihak polisian maupun Satpol PP Kabupaten Pangkep dimusnahkan Senin sore. Juga ikut dimusnahkan puluhan knalpot brong dari hasil balap liar dan pelanggaran lalu lintas selama bulan Ramadan di tahun 2023. Pemusnahan ini dilakukan di Jalan Raya depan Mapolres Pangkep. Hasil pelaksanaan operasi miras selama bulan suci Ramadan ini terjaring 120 botol miras. Itu terdiri dari ada kopi miring, ada bir hitam, ada bir putih. Untuk knalpot Bogor 60 motor yang terjaring yang telah dimusnahkan itu. Kegiatan ini merupakan cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri guna mengurangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mengantisipasi terjadinya pencurian dan kebakaran rumah yang ditinggalkan pemudik, Polsek Metro Setiabudi bersama 3 pilar dan warga setempat menggelar patroli pengamanan pada Selasa dini hari. Lokasi parkir atau tempat penitipan kendaraan para pemudik juga diperiksa untuk memastikan keamanannya. Permukiman warga di RW 7 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan didatangi 3 pilar Kecamatan Setiabudi Selasa dini hari. Kedatangan petugas dari Polsek Setiabudi, Koramil, dan Satpol PP ini untuk memeriksa dan memastikan keamanan rumah-rumah warga yang sudah ditinggal mudik penghuninya. Setelah berkeliling, petugas mendapati sejumlah rumah warga yang tidak digembok dan menjadi perhatian petugas untuk dijaga. Langkah ini dilakukan petugas untuk mengantisipasi terjadinya pencurian rumah kosong, termasuk kebakaran yang disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Selain rumah, aparat juga menyambangi tempat penitipan kendaraan pemudik untuk memastikan keamanannya. Jajaran Polda Metro Jaya memang menyediakan parkir gratis kepada para pemudik di setiap kantor Polsek, Polres, bahkan Polda Metro Jaya. Kita dititipkan sebanyak 4 rumah sementara ini ya. Untuk melihat secara langsung, kami bersama-sama juga melakukan pengecekan dari segi keamanannya maupun juga keamanan secara detail, yaitu kita mengecek listrik ya. Listrik sementara masih dalam keadaan hidup ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan instansi terkait ya untuk mengambil langkah pencegahan biar tidak terjadi kebakaran. Juga baru saja kita melakukan pengecekan ya terhadap kendaraan roda 2 yang sementara masih dititipkan kepada warga sekitar, khususnya RT dan RW ya. Untuk selanjutnya kita berkoordinasi jika memungkinkan kendaraan tersebut kita arahkan ke Polsek Metro Setiabudi untuk lebih memastikan keamanannya. Sebelum kembali ke kampung halaman, pemudik diimbau untuk memastikan keamanan rumah dengan mengunci seluruh pintu dan melapor ke pengurus RT setempat. Pemudik juga diminta mematikan semua instalasi listrik yang tidak diperlukan, serta mencabut regulator gas LPG untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, demikian saudara Buser hari ini. Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya, dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih. Saya Joy Astro, salam SCTV.